Halo teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Kali ini Mimin akan membahas film yang menceritakan tentang pria yang tidak memiliki penglihatan atau yang mohon maaf seorang pria buta, namun memiliki pendengaran yang sangat tajam. Meskipun begitu, nantinya ia akan membantai para gangster yang ada di komplek rumahnya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke filmnya. Let's check it out. Kisah akan bermulai pada seorang pria yang bernama Adama dan sahabatnya yakni Malik. Adama saat ini sedang bermain congklak dengan Malik, di mana Malik yang berniat untuk mencurangi Adama dalam permainan tersebut. Akan tetapi di sini kita diperlihatkan dengan betapa tajamnya pendengaran Adama. Meskipun ia buta, akan tetapi ia dengan cepat menyadari jika Malik mencuranginya. Malik yang gemar membuat lagu pun menawarkan Adama untuk mendengar lagu terbaru buatannya, yang mana saat Adama mendengarkan lagu tersebut, tiba-tiba anjing milik Adama menggonggong. Lalu Adama mendengarkan percakapan seorang yang akan datang menghampirinya. Lalu Adama dengan cepat menyuruh Malik untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Saat Malik mau pergi, ia dipanggil seorang pria besar dan kekar, lalu meminta Malik untuk datang ke tempatnya. Dan ia adalah kakaknya Adama yang ia sebut iblis, yang bernama Ibrahim. Di sini kita akan dibawa flashback ke masa lalu, yang mana Ibrahim sebelum menjadi orang beringas seperti saat ini, dan Adama yang dulunya bukanlah orang yang buta. Pada tahun 80-an, tepatnya di pemukiman Nuretz, ayah dari Adama yang bernama Usman dan ibu tirinya yang bernama Anya yang saat ini sedang mengandung Ibrahim, di mana mereka memutuskan untuk memulai kehidupan baru setelah sang ayah memutuskan untuk berhenti bekerja, lalu menyewa sebuah toko untuk dijadikannya sebuah restoran yang bernama Restoran Kita. Suara saya. Singkat cerita, restoran tersebut berkembang pesat dan Ibrahim yang sudah remaja menjalani harinya dengan penuh keceriaan. Saat Usman pulang dari tanah airnya, ia membawa sebuah kado untuk istrinya, yakni seorang wanita atau ibunya Adama, di mana keinginan Usman untuk memaduannya jelas-jelas mendapatkan pertentangan, dan hal itu telah membuat kebahagiaan Ibrahim sirna. Setahun berselang, Adama kemudian lahir, yang mana ibu dari Adama selalu mengira jika Anya ingin menyihir anaknya, yang mana itu membuat Adama penasaran apakah dugaan ibunya itu benar atau tidak, sehingga ia mencari seorang dukun atau penyihir di sekitar komplek rumahnya. Dan singkat cerita, Anya kemudian melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Asata, di mana itu membuatnya kembali diterima oleh Usman. Di tempat lain, Ibrahim yang kini hidupnya sudah berubah drastis, di mana ia terjun ke dunia gangster dan mengedarkan narkoboy. Akibatnya ia diburon oleh kepolisian. Sampai saat ia dikejar oleh polisi, disitulah Usman yang melihat Ibrahim pun langsung tanpa aba-aba memukulinya dan tak segan-segan menghapusnya dari kartu keluarga dan tak mau mengakuinya sebagai anaknya lagi. Saat semua orang sedang berkumpul dan Adama yang sedang bermain-main dengan anak-anak seumurannya, di saat itulah Adama melihat sang ibu yang sedang cekcok dengan tetangga, dan saat Adama berniat untuk membantu ibunya, tiba-tiba sejak saat itulah Adama menjadi buta, yang mana Usman menganggapnya sebagai kecelakaan tragis, namun sang ibu menganggapnya jika Anya menyihir anaknya sehingga menjadi buta.
Dengan keadaan Adama saat ini, Usman harus beradaptasi dengan cara mengosongkan apartemennya karena terlalu sempit agar Adama tidak kesulitan untuk kesana kemari di apartemennya. Dan di saat itu juga Ibrahim pun menanyakan keadaan adiknya, yang mana Ibrahim menawarkan bantuan kepada Usman untuk tinggal saja di apartemen baru yang sudah ia sediakan, yang lebih bagus, yang lebih luas, dan cukup untuk ditempati oleh seluruh keluarga. Ça peut accueillir toute la famille. Namun itikat baik dari Ibrahim tersebut ditolak mentah-mentah oleh Usman karena ia tak mau keluarganya dibiayai dengan uang haram. Di sini Usman menyatakan perkataan kepada Ibrahim di mana ia menyuruh Ibrahim untuk tidak bicara dengannya sebelum ia menjadi lebih baik dan pria sejati. Tak menyerah dengan larangan Usman, Ibrahim pun membawa ibunya sendiri, yakni Anya dan adiknya Asata, untuk tinggal di apartemennya tanpa sepengetahuan dari Usman. Asata, tu peux aller jouer dans ta chambre? C'est au daron de venir maintenant. Donc, l'appartement là, c'est pour moi. Adama yang kini sudah mulai bisa berjalan sendiri pun diberikan hadiah oleh Usman, yaitu sebuah congklak yang bertuliskan, "Terimalah kelemahanmu dan jadikanlah itu kekuatanmu," dan itulah kalimat yang dipegang teguh oleh Adama. Rasta, faiblesse, et tâche. Force. Kembali lagi ke masa kini, Usman yang sudah menua pun masih tidak terlalu suka kepada Ibrahim karena ia mengira jika Ibrahim telah mengganggu adiknya. Alasan Ibrahim menyuruh Malik ke rumahnya adalah karena kedekatan Malik dengan Asata yang sangat tidak diterima oleh Ibrahim. Ce soir. C'est pour Aïssata. Vas-y, relance une partie. Malamnya, Adama kemudian pergi ke apartemen milik Ibrahim, di mana ia mendengarkan Ibrahim menyiksa Malik dari kamar mandi seorang tetangga. Jika Ibrahim menyiksa Malik dan melarangnya mendekati Asata dan mengancam Malik jika ia mendekati adiknya lagi, Ibrahim tak segan-segan akan membunuhnya. Keesokannya, saat Adama mendengarkan lagu dari Malik, ia didatangi oleh adiknya yaitu Asata. Asata yang mengeluhkan jika Malik memblokir semua akun medsosnya sehingga ia tak bisa menghubunginya. Mendengar hal itu, Adama pun hanya tertawa dan menawarkan lagu buatan Malik kepada Asata. Adama kemudian memberitahu alasan Malik menjauhinya dengan syarat Asata tidak memberitahu siapa-siapa, yang mana Adama memberitahu Asata jika Ibrahim memukuli Malik dan mengancam akan membunuhnya jika ia mendekati Asata. Lalu Adama menyarankan Asata untuk jangan bertemu dengan Malik di area komplek perumahan ini. Dengan pendengaran yang sangat tajam, Adama mendengar suara aneh yang mana itu berasal dari Usman yang akan pergi ke toko, namun karena terlalu kelelahan menuruni tangga sehingga membuat penyakit jantungnya kumat dan Usman pun meninggal dunia. Kehilangan sang ayah membuat Adama sangat sedih hingga saat ia sedang merenung, Adama didatangi oleh Simbah Dukun dan memberitahu Adama jika Adama lah harapan mereka dan ia siap membantu Adama. Seorang anak buah Ibrahim yang tidak tahu siapa Adama di sini mengusir Adama dari restoran miliknya, namun Ibrahim kemudian datang dan menyuruh anak buahnya untuk jangan menghiraukannya karena ada hal yang lebih penting yang harus mereka bahas, yakni tentang saingan bisnis haramnya Ibrahim yang bernama Edi. Malamnya datang dua orang misterius yang menggunakan topeng datang ke apartemennya Ibrahim lalu menembaki anak buah Ibrahim dan mengambil barang miliknya. Takut jika barangnya diambil lagi, Ibrahim kemudian membawa semua barang dan uang yang ia miliki ke rumah Adama dengan alasan saat ini situasi sedang gawat karena kelompoknya berperang dengan kelompok Edi.
Adama yang tentunya menolak jika rumahnya dijadikan tempat penyimpanan barang haram, namun apalah daya, setelah Usman meninggal, Ibrahim yang tentunya menjadi lebih leluasa melakukan apapun yang ia inginkan, namun ia tetap memiliki sisi baik dengan akan tetap membiayai hidup Adama dan ibunya. M'occuper de vous maintenant qu'il est plus là, mais on va faire ça à ma manière. Keesokannya, salah seorang anak buah Ibrahim dikejar oleh polisi, namun ketika ia berhasil ditangkap, Ibrahim datang dan menyuruh polisi tersebut untuk menggeledah anak buahnya terlebih dahulu, dan jika polisi menemukan barangnya, silahkan bawa dia ke penjara. Namun karena polisi tak menemukan barangnya, anak buah Ibrahim pun dibebaskan. S'il a braqué, c'est que... Saat Adama sedang asik mendengar lagu dari Malik, di saat itu juga orang misterius mendatangi rumahnya, dan anjing peliharaan Adama yang menyadari itu pun langsung menyerang orang misterius tersebut. Naas bagi si anjing, beliau harus tewas karena aksinya, sedangkan Adama masih asik mendengarkan lagu sampai ia tak sadar jika barang milik Ibrahim telah diambil saat itu juga. Adama yang baru menyadari kejadian tersebut pun merasa sangat sedih setelah mengetahui anjing kesayangannya tewas, dan si ibu dengan ketakutan pun memberitahu Adama jika barang milik Ibrahim telah dicuri. Muak dengan semua kelakuan Ibrahim, Adama kemudian mendatangi dukun yang mendatanginya tempo hari untuk meminta bantuannya. Setelah itu, Mbah Dukun kemudian membaca mantranya dan boom, penglihatan Adama pun dengan samar-samar bisa kembali. Berpindah ke pemukiman Bastions, Adama saat ini berada di markasnya Edi, yang mana dengan polosnya Adama meminta Edi untuk mengembalikan barangnya, dan jelas-jelas Edi tak mau mengembalikan barangnya pun menyuruh Adama untuk pulang saja. Reprendre ce qui m'appartenait. Et y a rien qui bouge. Di perjalanan pulang, Adama kemudian diculik oleh anak buahnya Ibrahim, lalu Adama pun dipukuli karena Ibrahim mengira jikalau Adama telah mengkhianatinya, karena setelah barangnya hilang, Adama malah ke markasnya Edi. Rien. Je trafiquais rien. Je voulais arranger ça. Meskipun Adama telah berkata jujur dengan memberitahu Ibrahim jika ia kesana hanyalah untuk meminta barang tersebut dikembalikan. Et quand on revient, t'as intérêt à avoir des vraies infos à nous donner. Malik yang mengetahui jika Adama diculik oleh Ibrahim, dan ibunya Adama yang terus mencarinya kemana-mana, dengan segera memberitahu Asata kejadian tersebut dengan harapan Ibrahim akan menuruti Asata lalu membebaskan Adama. Je sais pas ce que t'as dit ton pote, mais c'est des conneries. Ok? Ouvre-les yeux un peu, s'il te plaît. Ça y est. Ibrahim kemudian membawa ibunya Adama ke tempat ia menyekap Adama, dan si ibu yang tentunya marah ketika melihat anak satu-satunya telah dipukuli oleh Ibrahim, dan di sini Adama memberitahu ibunya jika ia sudah bisa melihat. Savoir ce qu'il foutait avec Eddie. T'as compris? Je vois. Saat Ibrahim sedang makan malam bersama Asata dan ibunya, di sini Asata menanyakan tentang apa benar Ibrahim telah menyekap Adama, lalu Asata mengadukannya ke Anya. Mais dis-moi que tu n'as pas fait ça, il t'a sabali. On fait pas ça à sa famille, c'est ton frère. C'est plus ma famille. Ibrahim yang mengaku jika ia telah menyekap Adama dengan alasan jika Adama telah mengkhianatinya, dan menganggap jika Adama dan ibunya sudah bukan keluarga lagi. Saat Asata membahas tentang almarhum Usman, di sini emosi Ibrahim langsung naik dengan memberitahu Asata jika selama ini semua yang ia lakukan hanyalah semata-mata demi keluarga. Karena saat mereka susah, almarhum Usman tak sedikit pun mau membantu mereka. Ta gueule, toi! Il était où quand fallait payer cet appart? Ah là, tu crois ça bien comment? Tu crois que j'aurais pas préféré? Anya yang mendengarkan pertengkaran anaknya pun pergi masuk ke kamar dan menangisi keadaan keluarganya setelah Usman meninggal.
Saat Adama sedang tertidur, ia terbangun karena mendengarkan jejak kaki yang melangkah ke arah pintu, dan dengan batu yang sudah dipegangnya, ia bersiap-siap untuk menghantam orang yang akan memasuki tempat tersebut. Dan ya, Adama yang mengira jika itu Ibrahim pun sentak kaget, dan ternyata orang yang ia hempaskan dengan batu barusan adalah ibunya Ibrahim. Menyadari jika Ibrahim tak akan mengampuninya, Adama dengan cepat meninggalkan tempat tersebut dan pergi ke markasnya Eddie untuk meminta tempat tinggal sementara waktu. Eddie yang merasa kasihan kepada Adama pun menyetujuinya karena itu juga akan menguntungkannya nanti. T'as ton ennemi dans ta main. Ibrahim yang melihat kondisi ibunya pun menangis histeris dibuatnya. Elle m'a dit qu'elle venait de voir, mais je l'ai pas vu. Kini penglihatan Adama sudah kembali, yang mana ia masih merasa bersalah telah membaholannya karena pada saat itu penglihatannya masih belum kembali seutuhnya, dan di sini si ibu menyuruh Adama untuk tetap berpura-pura buta supaya semua orang tidak mencurigainya dan percaya kepada Adama. Tu ne peux pas être un meurtrier si tu m'en doutes. Di tengah situasi Adama saat ini, hanya Maliklah yang peduli kepadanya, di mana ia menyuruh seorang anak kecil untuk membawakan makanan ke Adama, dan Malik mengambil pakaian kotor milik Adama. Merci. Malik kemudian membawa semua pakaian Adama pulang ke rumahnya, akan tetapi di rumahnya sudah ada Asata yang menunggunya. Tak mau jika Asata mengetahui kalau ia mengetahui keberadaan Adama, Malik pun menyembunyikan pakaian Adama di kamar mandinya. Et tu les ranges là? Non, tu manges avec nous. Ibrahim kini menjadi semakin lebih semena-mena kepada semua orang di komplek rumahnya dengan memeras semua pedagang kecil. Saat Ibrahim akan mengambil uang setoran di pamannya, si paman yang tak mau memberikan uang setorannya dan membahas tentang almarhum Usman pun membuat Ibrahim semakin naik pitam lalu membunuh si paman. Malik kemudian menemui Adama dan memberitahunya jika Asata sangat marah kepadanya dan mencari Adama kemana-mana. Hanya yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit dan masih belum juga siuman, lalu Malik kemudian memberitahu Adama tentang situasi yang sangat kacau di komplek rumahnya saat ini. Y a pas de signe de réveil? Ah, il se fait menacer par les grossistes qui doivent rembourser. Ils vont raqueter les commerçants là. Tu vois, la cité, les petits frères, y a rien qui... Di tempat lain, Asata ternyata mendatangi rumah Malik lalu mencari apa yang dibawa Malik kemarin, dan ternyata yang dibawa Malik adalah pakaian Adama. Adama kemudian memberitahu Malik jika ia sudah tak buta lagi, dan itu cukup membuat Malik ikut bahagia. Genre là, tu vois là. Je te crois. Merci, frère. Asata yang mengetahui jika Malik menyembunyikan keberadaan Adama pun merasa sangat sedih, yang mana saat Ibrahim menanyakan keadaannya, lalu betapa koploknya Asata memberitahu Ibrahim jika ia tahu keberadaan Adama dan akan memberitahu Ibrahim dengan syarat ia tak akan pernah menyakiti Malik. Ça va pas, toi? Si ça va, mais je veux que tu me promettes que tu feras pas de mal à Malik. Esoknya, Adama kemudian dipanggil oleh Eddie dan memperlihatkan video kepada Adama dengan cara memberitahunya. Esoknya, Adama kemudian dipanggil oleh Eddie dan memperlihatkan Adama dengan cara memberitahunya sebuah rekaman video Ibrahim dan anak buahnya yang sedang menyiksa Malik dan memotong jarinya. T'as pris un sécateur. Ibrahim kemudian mengirimkan Adama congklaknya yang berisikan jari milik si Malik. Eddie kemudian akan memberikan Adama kepada Ibrahim karena Ibrahim akan membebaskannya untuk bertransaksi selama 2 bulan. Namun Adama dengan penuh keberaniannya pun menawarkan Eddie seluruh pemukimannya, dan itu cukup membuat Eddie berubah pikiran. Et si je te donnais toute la cité? Asata yang kesal karena Ibrahim telah menyiksa Malik, dan Ibrahim yang tak mau mendengarkan celotehan Asata pun terpaksa mengurungnya di dalam kamar.
Adama yang kini sudah siap untuk memasuki markas Ibrahim dengan persenjataan yang sudah diberikan Edi. Lalu Adama pergi ke generator listrik yang ada di apartemen tersebut lalu mematikannya. Adama kemudian bergegas untuk menyelamatkan Malik. Sebelum melakukan aksinya, Adama terlebih dahulu melemparkan bom asap ke area tangga dan di ruangan tempat anak buahnya Ibrahim. Lalu pada saat semua anak buahnya Ibrahim keluar, Adama kemudian masuk dan bertemu dengan seorang anak buah Ibrahim yang besar dan kekar. Namun Adama dengan tekad yang lebih besar, dengan refleksnya membahol orang tersebut sampai terjatuh dari tangga. Saat Adama memasuki kamar salah seorang warga, di sini ia menelpon polisi dan melaporkan jika warga kompleks sebelah menyerang mereka dan di tempat tersebut terdapat narkoboy juga. Setelah itu, Adama kemudian memberi kode kepada Edi, lalu Edi dengan seluruh anak buahnya pun memasuki apartemen tersebut. Dengan keberanian dan keinginan untuk bebas dari Ibrahim, Adama kemudian memasuki kamar milik Ibrahim. Namun sayang seribu sayang, Ibrahim yang sudah siap siaga di kamarnya pun langsung membahol Adama lalu mencekiknya. Hingga akhirnya Adama kemudian mengambil pisau milik Ibrahim lalu menikamnya. Asata yang saat itu masih terkunci di dalam kamarnya pun berhasil keluar tepat setelah Adama pergi dari ruangan tersebut. Di luar sudah ada polisi yang menangkap semua gangster yang ada di apartemen tersebut dan Adama meninggalkan apartemen itu dengan pura-pura menjadi buta. Tamat ending yang cukup memuaskan. Dari Ibrahim kita bisa belajar bahwa jangan pernah balas dendam itu. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di film selanjutnya and see you.